Halo guys, ketemu lagi sama gue Hardi Saputra, di channel sederhana ini. Video kali ini gue akan unboxing dan sekaligus mereview HP Oppo A15, baik kita langsung aja unboxing. Untuk HP Oppo A15 dibanderol dengan harga 1 jutaan, dan lantas apa saja hal menarik yang bisa dibawa oleh Oppo di smartphone kelas entry-nya? Yang pasti, tidak sebanyak di Oppo Reno series, namun tidak langsung membuat Oppo A15 tak memiliki daya tarik. Melihat dari histori produk-produk sebelumnya, gue tak berharap banyak pada awalnya. Ya, setidaknya, mencapai standar smartphone 1 jutaan tanpa ada sesuatu yang spesial. Hal tersebut yang membuat gue pada akhirnya cukup merasa puas dengan A-series terbaru dari Oppo di 2020 ini. Nggak sepolos yang gue bayangkan. Pastinya punya kelebihan dan kekurangan, namanya juga smartphone kelas entry. Sebagai konsumen, tak bisa berharap banyak bila skor spesifikasi secara keseluruhan merata bagusnya. Apakah penawaran terbaru Oppo Indonesia 1 ini cocok untuk kalian semua? Berikut review gue setelah mencoba Oppo A15. Dari pertama kali mengeluarkan smartphone dari kotaknya, gue sudah langsung terkesima dengan desain yang diusung oleh Oppo A15. Terlihat sangat stylish di kelasnya, apalagi jika dibandingkan dengan seri A12 atau sebelum-sebelumnya. Umumnya, untuk kelas entry, pilihannya hanya bermain opsi warna untuk membuatnya menarik. Tapi Oppo berhasil membawa profil tipis dan ringan dari seri Reno ke segmen harga jauh lebih murah, jadikan salah satu daya tarik utama untuk Oppo A15. Bagian penutup belakang didesain sedikit melengkung, punya permukaan glossy namun cukup minim sidik jari dan tidak terlalu licin. Bobotnya hanya 175 gram, dengan ketebalan 7,9 mm saja. Tonjolan kameranya tergolong minor, dengan sensor sidik jari berada di bawahnya. Opsi warna hitam ini sepertinya menjadi salah satu yang terbaik, mampu sedikit berubah intensitas ketika dimiringkan di sudut tertentu. Meski selalu terlihat bersih, Oppo berikan softcase transparan dalam paket penjualan. Untuk bagian depannya, tidak ada yang terlalu spesial dari layar yang diusung oleh Oppo A15. Masih gunakan water drop notch, walaupun keempat bezelnya sudah tergolong tipis. Panel yang digunakan pun setidaknya cukup berkualitas, punya dimensi cukup luas di 6,52 inci dengan resolusi HD+, dan rasio layar ke bodi 88,7%. Gunakan panel IPS, layar Oppo A15 bisa menyala sampai maksimum 480 nits, sudah cukup untuk penggunaan luar ruangan. Reproduksi warnanya tergolong baik, keseimbangan putihnya cukup akurat, dan tidak ada screen bleeding atau semburan cahaya putih di sekitar pinggir layar yang umumnya ditemukan di smartphone kelas entry. Tanpa proteksi Gorilla Glass, setidaknya Oppo sudah memasangkan lapisan anti-gores bawaan di smartphone ini. Meski sebenarnya secara dimensi dan kualitas udah nyaman banget untuk streaming konten Netflix, sayangnya belum mendukung standar Widevin L1.
Smartphone Oppo memang dikenal dengan kameranya yang berkualitas. Tak hanya kamera selfie-nya saja, melainkan juga kamera belakangnya. Tidak terkecuali Oppo A15, yang kualitas kameranya cukup baik di kelasnya. Mengunggulkan setup 13 MP triple rear camera yang disematkan pada bodi belakangnya. Sensor utamanya punya resolusi 13 MP dengan bukaan f2.2. Dua sensor lainnya yang menemani adalah sensor makro dan depth sensor, masing-masing punya spesifikasi 2 MP f2.4. Di depan, terdapat kamera swafoto 8 MP f2.0 yang dilengkapi fitur Eye Beautification. Mampu berikan efek wajah yang lebih natural secara real time. Mode kameranya sendiri tergolong lengkap, mulai dari mode potret, mode malam hingga fitur dazzle color yang bisa tingkatkan saturasi foto untuk kamu yang inginkan foto lebih berwarna. Sampai mode pakar expert mode, dengan pengaturan seperti ISO 100, 6400, dan shutter speed 1/8000s16s. Lalu bagaimana dengan hasil fotonya? Meski sudah gunakan Android 10, Oppo belum menyertakan ColorOS terbaru di Oppo A15, alias masih gunakan ColorOS 7.2. Mungkin sebagai diferensiasi antar kelas smartphone-nya, tapi fiturnya nggak kalah lengkap kok. Sebut saja icon pull down gesture yang bisa perkecil susunan icon di home screen supaya bisa tersentuh dengan satu tangan. Kalau kalian mencari smartphone yang performanya paling kencang di rentang 1-2 jutaan, maka Oppo A15 pilihan yang tepat. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio P35 octa-core 2,3 GHz, dibantu dengan RAM 3 GB LPDDR4X dan memori internal 32 GB. Terdapat slot kartu microSD dedicated hingga kapasitas 256 GB. Kapasitasnya memang bukan yang terbesar, hanya 4230 mAh sampai 5000 mAh. Namun dengan pemakaian standar, bisa tahan hingga hampir 2 hari penggunaan. Sementara penggunaan yang lebih intensif bisa capai seharian penuh. Tergolong irit, dan sepertinya Oppo berhasil optimalkan softwarenya untuk konsumsi daya optimal. Begitu saja video gue kali ini, sampai ketemu di video unboxing dan review gue selanjutnya. Dukung channel gue dengan cara like, komen, subscribe, dan jika video gue ini bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman.